Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part ke-14 dari alur cerita manhwa yang berjudul Star Seek into Supreme dan Tian, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya. Pada saat Kinsu dan Guo Anseng sedang melakukan perjalanan menuju Sendai, tiba-tiba ketika mereka berada di Great Silver Mountain, Kinsu diserang oleh monster katak raksasa dengan tubuh iblis surgawi. Tetapi setelah Kinsu berhasil mengajar dan menghancurkan tubuh iblis surgawi monster katak raksasa itu dengan jarum Seven Star Broken Nail, tiba-tiba sosok misterius atau tubuh asli dari monster katak itu mulai keluar dan menunjukkan dirinya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan Kinsu yang terkejut setelah melihat ternyata sosok sebenarnya dari katak raksasa itu adalah putra dewa ke-12. Aku tidak menyangka, ternyata itu adalah kamu putra dewa ke-12. Persaingan antara putra dewa memang sangat ketat. Aku tahu itu. Tetapi yang tidak aku pahami adalah mengapa kau memilih untuk menyerangku. Itu sudah jelas, karena kaulah yang terlemah. Ternyata putra dewa ke-12 tidak mengetahui apa yang telah dicapai Kinsu beberapa hari belakangan ini. Hal itu karena putra dewa ke-12 sudah berada di Great Silver Mountain ini selama setengah tahun. Yang terlemah? Tidakkah kau tahu bahwa 3 hari yang lalu aku telah mengalahkan putra dewa ke-14 Zoeba di Pavilion Dao? Apa? Tanpa diduga kau memang benar-benar tidak seperti yang dikabarkan. Jadi terus mengapa kau bisa tahu bahwa putra dewa ini akan melewati Great Silver Mountain? Itu hanyalah sebuah kebetulan. Selama setengah tahun berada di Great Silver Mountain ini, aku sering melihat putra dewa lain melintas di Great Silver Mountain. Tetapi setelah tadi melihatmu, aku memutuskan untuk menyerangmu. Putra dewa, mungkin itu memang sebuah kebetulan. Pasalnya putra dewa ke-12 sudah berada di sini selama setengah tahun. Entah, apa ini sebuah kebetulan atau tidak, aku belum bisa memastikannya. Karena jika dia tidak mengetahuinya, dia tidak akan membuat trik untuk menyerangku. Putra dewa, apa kau mencurigai putra dewa ke-16 Pio Yingseng? Karena bagaimanapun, dialah yang telah mengundang Anda ke Sendai. Dan untuk mencapai Sendai dari Sekte Yuhua, pasti akan melewati Great Silver Mountain. Entahlah, itu dia atau bukan. Tetapi, perjalanan ke Sendai ini akan menjadi semakin menarik. Singkat cerita, karena putra dewa ke-12 merasa bahwa dia tidak mampu lagi menghadapi Kinsu setelah tubuh surgawinya dihancurkan oleh Kinsu, maka putra dewa ke-12 pun menyerah dan berjanji untuk tidak mengganggu Kinsu lagi. Dan kemudian putra dewa ke-12 pun langsung pamit meninggalkan Kinsu. Berhenti, apa aku mengizinkanmu pergi? Putra dewa ke-18, aku sudah mengakui kekalahanku. Apa yang kau mau lagi dariku? Serahkan token kaisar milikmu. Putra dewa ke-18, jangan berlebihan, atau kau akan mati. Aku akan mati. Apa kau layak mengatakan itu dengan hanya setengah tubuh surgawimu itu? Kaulah yang akan mati. Kau ini, rasakan ini. Sun Spirit Divine Body Pressure, hancurkan. Gawat. Putra dewa ke-12 pun dapat dikalahkan oleh Kinsu untuk kedua kalinya. Putra dewa ke-18, ampuni aku. Putra dewa ke-12, apa kau sekarang sudah mengerti perbedaan kekuatan antara kita? Iya, baiklah, aku mengerti. Singkat cerita, putra dewa ke-12 pun mulai mengeluarkan token kaisar miliknya, dan kemudian langsung memberikannya kepada Kinsu. Tetapi karena Kinsu sudah mengetahui bahwa token kaisar yang diambil dari putra dewa lain belum bisa sepenuhnya menjadi miliknya, jika putra dewa yang memiliki token kaisar belum memutuskan koneksi dengan token kaisar miliknya, maka sekarang Kinsu pun juga meminta kepada putra dewa ke-12 untuk memutus koneksi dengan token kaisar miliknya. Putra dewa ke-18, jangan hancurkan aku, jangan hancurkan jalan menuju kaisarku.
Seharusnya kau memikirkannya sebelum menyerangku. Apa kau pikir aku akan mengampunimu setelah kau menelanku dan mencoba membunuhku di dalam perut katak raksasa tubuh iblis surgawimu itu? Pilihlah, menyerah atau tidak akan ada kesempatan lagi. Baiklah. Putra Dewa ke-12 pun mulai memutuskan koneksi dengan token kaisar miliknya. Dan setelah hal itu selesai, Ginsu pun langsung mengikat kontrak dengan token kaisar milik Putra Dewa ke-12. Ternyata respon yang terjadi pada saat Ginsu melakukan kontrak dengan token kaisar milik Putra Dewa ke-12 berbeda dengan respon pada saat Ginsu melakukan kontrak dengan token kaisar milik Putra Dewa ke-14 Sueba. Yang terjadi pada saat ini adalah token kaisar milik Putra Dewa ke-12 berubah menjadi gunung pada saat Ginsu melakukan kontrak dengannya. Melihat perbedaan itu, Ginsu pun semakin penasaran dengan apa yang akan terjadi jika Ginsu mengumpulkan ke-18 token kaisar Putra Dewa. Kira-kira perubahan apa yang akan terjadi jika aku berhasil mengumpulkan semuanya? Putra Dewa ke-18, apa itu sudah cukup untuk membiarkanku pergi? Aku cukup bermurah hati. Aku akan membiarkanmu hidup, tetapi hal itu tidak akan menjadi semudah itu. Mulai sekarang, kau harus tunduk padaku dan menjadi tunggangan Putra Dewa ini. Jika kau menolaknya, kau akan mati. Singkat cerita, karena Putra Dewa ke-12 sudah mengetahui dan melihat secara langsung seberapa kuatnya Ginsu, dan dia juga merasa bahwa dirinya yang sekarang setelah kehilangan posisi sebagai Putra Dewa tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi, maka Putra Dewa ke-12 memutuskan untuk tunduk dan membantu Ginsu. Aku Yuan Hong, bersedia tunduk pada Putra Dewa ke-18. Aku berharap Putra Dewa ke-18 di masa depan bisa naik ke tingkat tertinggi. Jadi, aku Yuan Hong juga bisa naik mendampingi Putra Dewa terkuat. Ternyata kau paham juga. Baiklah, ayo pergi ke Sendai. Mereka pun langsung pergi menuju Sendai. Sedangkan di sisi lain dari kejauhan, nampak Putra Dewa ke-7 yang ternyata juga sedang berada di Great Silver Mountain bersama dengan pengikutnya. Ternyata Putra Dewa ke-7 sudah mengawasi Ginsu sejak dari tadi. Ginsu benar-benar tidak bisa diduga. Pertama mengalahkan Putra Dewa ke-11 di Sekte Yochi, lalu mengalahkan Putra Dewa ke-14 di Pavilion Dao, dan sekarang dia mengalahkan Putra Dewa ke-12 di Great Silver Mountain. Benar, dengan begitu dia sekarang sudah memegang 3 token kaisar di tangannya. Apa kita akan bergerak sekarang? Tidak, masih belum. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Karena Xioli, Putra Dewa ke-16 dari klan Sendai, adalah Putra Dewa yang memiliki tulang keras. Dan ternyata maksud dari perkataan Putra Dewa ke-7 itu adalah bahwa sekarang di Sendai, Putra Dewa ke-16 Xioli bersama dengan Laolu sedang merencanakan untuk menguras semua sumber daya yang dimiliki oleh Ginsu. Karena pasalnya setelah Ginsu memenangkan taruhan besar di Pavilion Dao, kini Ginsu adalah Putra Dewa yang paling kaya di antara Putra Dewa lainnya. Putra Dewa ke-18 sekarang adalah Gunung Harta Karun. Aku sangat mengetahuinya, karena aku adalah dealer dalam taruhan itu. Iya, aku mempercayaimu. Karena itulah aku mengundangmu ke sini. Baiklah, mari kita sepakat. Aku Laolu berjanji akan mengambil semua sumber daya Putra Dewa ke-18. Dan Anda akan mendapatkan 60% dari itu. Sepakat. Baiklah, Putra Dewa ke-16, mari kita turun. Mari kita lihat apa Putra Dewa ke-18 sudah datang. Tidak perlu, Putra Dewa ini sudah tiba. Semua dewa pun terkejut melihat kedatangan Ginsu. Karena pasalnya, Sendai memiliki sebuah aturan yang mana melarang para kultivator atau siapapun untuk terbang di udara ketika mengunjungi Sendai. Dilarang mendarat dari langit ketika datang ke Sendai. Siapakah dewa ini? Mengapa tidak mematuhi aturan? Sepertinya dia juga Putra Dewa dari Sekte Yuhua. Putra Dewa ke-18, ini adalah sebuah penyimpangan. Putra Dewa ke-18, Anda harus berhati-hati dengannya. Laolu adalah dewa yang menjalankan Sendai di permukaan, tanpa diketahui siapa yang ada di belakangnya, dan dia selalu mata duitan. Penyimpangan aturan. Aturan yang dibuat oleh dewa lain
putra dewa ini tidak perlu mematuhinya. Lalu, biarkan aku yang berbicara. Semuanya, putra dewa ke-18 adalah tamu terhormatku. Jadi untuk kali ini, mari kita kesampingkan dulu tentang aturannya. Baiklah kalau begitu. Tetapi putra dewa ke-18, bisakah kau singkirkan hewan peliharaanmu ini? Kau yang hewan peliharaan. Putra dewa ke-12, bagaimana Anda bisa datang dengan putra dewa ke-18? Memangnya mengapa kalau aku datang dengan putra dewa ke-18? Jika kau berani menjawab lagi, aku akan menghajarmu sampai mati. Baik, aku tidak berani. Lihat, peri iblis sudah datang. Peri iblis itu, dia cantik sekali. Peri iblis tingkat atas itu pun mulai memasuki tempat pertemuan antara dewa-dewa yang diadakan oleh putra dewa ke-16. Dan menurut desas-desus yang beredar, peri iblis ini adalah merupakan putri negara kuno klan iblis yang sekarang berada di Debu Merah. Singkat cerita, setelah kedatangan peri iblis tingkat atas itu, putra dewa ke-16 pun mulai mencoba menipu Kinsu. Dia mengatakan kepada Kinsu bahwa peri iblis tiada taranya itu bisa didapat jika Kinsu melakukan penawaran dengan harga yang tertinggi. Lokin, menurut perkiraanku, kau hanya perlu mengeluarkan 5.000 batu roh untuk melihat wajah dari peri iblis itu. Tetapi jika kau menawar 100.000 batu roh, kau dapat berbicara panjang lebar dengan peri iblis ini sepanjang malam. Benar, peri iblis ini sangat cantik. Kurasa dia memang peri iblis wanita berkualitas tinggi. Kau benar, Laukin. Jika ini buruk, mana mungkin aku menyarankannya padamu. Jadi, cepatlah menawar. Dengan 100.000 batu roh, dewa-dewa lain tidak akan bisa menawar lebih tinggi. Dia akan menjadi milikmu malam ini. Sedangkan di sisi lain, di tempat yang sama, kita diperlihatkan putra dewa ke-6 Xioli yang sedang menuangkan teh pada dewa lain yang menjadi tamu pada pertemuan ini. Hal itu bisa terjadi karena yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya, putra dewa ke-6 Xioli memang adalah putra dewa yang lahir dari garis kemiskinan. Dan dia juga dikenal sebagai putra dewa penyendiri dan sombong. Gelar itu ia dapat karena dia telah menolak bantuan dari beberapa kekuatan besar. Dia hanya mau mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehingga sekarang dia harus bekerja di Sendai untuk mendapatkan sumber daya pelatihan. Apa itu putra dewa ke-6? Ya, itu benar. Dia agak sombong dan sulit bergaul. Namun kudengar bahwa putra dewa ke-6 juga menyukai peri iblis. Jadi Lokin, cepatlah. Setelah kau menawar, maka tidak akan ada dewa lain yang memenuhi syarat untuk bersaing denganmu. Baiklah, putra dewa ini akan mulai menawar. Semuanya diam. Putra dewa ke-18 akan bergabung pada lelang hari ini. Baiklah. Putra dewa ini menawar 1 batu roh untuk peri iblis tingkat atas itu. Apa? Putra dewa ke-16 pun terkejut mendengarnya. Dan beberapa dewa-dewa lain yang ada di sana juga mempertanyakan tentang hal itu. Tentang alasan mengapa Kinsu menawar peri iblis tingkat atas itu dengan hanya 1 batu roh. Padahal Kinsu memiliki banyak uang setelah memenangkan taruhan di Pavilion Dao. Dan Kinsu juga memiliki pulau terapung matahari dan sumber daya di dalamnya. Mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, Kinsu pun menjawab bahwa dia sekarang telah berubah. Dia tidak lagi tertarik untuk bersenang-senang dengan iblis wanita. Dia yang sekarang hanya tertarik pada latihan untuk menjadi putra dewa yang terkuat. Dan Kinsu juga menjelaskan bahwa tujuannya datang ke Sendai bukan untuk melihat iblis wanita, melainkan untuk menerobos ke alam Dharma. Karena Kinsu mendengar bahwa Sendai adalah tempat bagus untuk menerobos ke alam selanjutnya. Putra dewa ke-16, apa yang harus kita lakukan? Putra dewa ke-18 tidak tertipu sama sekali. Benar, sepertinya Laukin benar-benar sudah berubah. Putra dewa ke-18 menawar 1 batu roh. Jelas itu menghina peri iblis. Arogan sekali. Putra dewa ini paling benci dengan dewa yang seperti itu. Sedangkan di sisi lain di tempat yang sama, kita diperlihatkan Kinsu yang mulai merasakan bahwa memang ada aura misterius di Sendai. Dengan hanya berdiri saja aku sudah merasakan tenang dan nyaman. Ini memang tempat yang bagus untuk menerobos. Hanya saja, mengapa di tempat yang begitu penting seperti ini, sistem masuk 10.000 alam belum juga memberikan misi masuk sementara?
Karena penasaran dengan hal itu, Ginsu pun langsung mencoba mengecek sistem masuk 10.000 alamnya. Dan ternyata alasan mengapa sistem masuk 10.000 alamnya belum memberi misi masuk sementara kepada Ginsu adalah karena ternyata ada sebuah batas atas jumlah misi masuk sementaranya. Jadi dengan kata lain, Ginsu harus menyelesaikan misi masuk utamanya terlebih dahulu untuk merefresh jumlah misi masuk sementara yang telah diberikan kepada Ginsu selama ini. Tampaknya aku harus menyelesaikan misi utamanya terlebih dahulu, yaitu pergi ke upacara Agung Dongyu, lalu kemudian pergi kembali ke Sendai untuk mendapatkan misi sementaranya. Tamu-tamu yang terhormat, Putra Dewa ke-18 sudah menawar dengan 1 batu roh. Sesuai dengan aturan Sendai, dewa lain juga dapat mulai menawar, dan penawar tertinggi akan memenangkan peri iblis. Tetapi ternyata tidak ada yang mau menawar lagi. Hal itu karena dewa-dewa lain tidak ada yang berani bersaing dengan Ginsu. Dewa-dewa lain menganggap bahwa Ginsu terlalu kuat. Putra Dewa ke-12 saja bisa dijadikan sebagai pengikutnya. Jadi mereka juga tidak ingin mencari masalah dengan Ginsu jika ikut-ikutan menawar. Karena hal itu sama saja dengan cari mati. Melihat sikap dari dewa-dewa lain itu, Laolu pun menjadi panik. Pasalnya jika tidak ada yang menawar lagi, Ginsu akan memenangkan lelang ini dengan hanya 1 batu roh, dan Laolu akan mengalami kerugian yang sangat besar atas hal itu. Tetapi tak selang beberapa lama tiba-tiba Putra Dewa ke-6 berteriak dan menawar dengan 100.000 batu roh. Hal itu dilakukan Putra Dewa ke-6 karena dia sangat mengagumi peri iblis itu. Jadi penawaran ini juga dilakukan untuk mengungkapkan niatnya agar peri iblis itu tahu tentang perasaannya. Tetapi sayangnya peri iblis itu kemudian mengatakan bahwa aturan adalah aturan, yang mana siapapun yang bekerja di Sendai dilarang untuk mengikuti perlelangan ini. Putra Dewa ke-6, hari ini saya akan mempertahankan aturan Sendai dan menemani Putra Dewa ke-18. Baiklah kalau begitu, aku mengerti. Tetapi jika Putra Dewa ke-18 berani tidak menghormati peri iblis, beritahu aku akan menghajarnya. Oke, sampai di sini dulu untuk part ke-14-nya. Untuk part selanjutnya kita lanjut pada next video. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.